ilah Pak, 35 miliar saudara bagi-bagi. Udah 70 miliar lah itu. Iya yang mulia. Punya saham nggak sih Pak di Sumarkom Pak? Oh, itu kan public company Tapi Pak Jemi ada saham di sana Pak? yang sesudah IPO. Kalau menurut saya bahkan hakim itu kalau melihat bisa memerintahkan. Ini saksi, kamu udah banyak perannya ini segala macam. Jaksa ini hakim itu bisa memerintahkan seperti itu. Persidangan kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti kini terus bergulir. Sedikit demi sedikit, tabir gelap yang menjadi sumber kerugian negara 8,032 triliun rupiah di proyek ini mulai terkuak. Inilah sosok Jemi Suciawan, Direktur Utama PT Sunshine Exindo yang namanya sempat muncul di awal penyelidikan kasus korupsi BTS Bakti. Jemi dihadirkan sebagai saksi di persidangan dalam kapasitasnya subkontraktor dari PT Fiber Home Technologies Indonesia. Pekerjaan Direktur Utama PT Sunshine Exindo. Iya. Termasuk konsorsium Fiber Home. Konsorsium lain. Bukan yang mulia. Apa? Subkon. Oh, Subkon. Nama Jemi sebenarnya sudah kerap disebut-sebut dalam pusaran korupsi BTS Bakti. Pria 59 tahun ini sudah bolak-balik diperiksa oleh Kejaksaan Agung sejak 21 November 2022 silam. Nama Jemi juga sudah masuk daftar cegah sejak 7 Februari 2023. Meski begitu, hingga kini ia belum juga menyandang status tersangka. Padahal Jemi sudah jelas-jelas mengembalikan uang 36,8 miliar rupiah ke penyidik Kejaksaan Agung pada 24 Maret 2023. Diduga pengembalian uang bersumber dari margin pendapatan yang ia kantongi dari nilai proyek BTS sedikitnya 100 miliar rupiah. Dalam persidangan terungkap, perusahaan Jemi mendapat pekerjaan 792 BTS dari konsorsium Fiber Home dengan nilai kontrak 850 miliar rupiah. Anehnya, meski status Jemi hanyalah subkontraktor, namun faktanya justru dialah yang melobi untuk pemenangan PT Fiber Home Indonesia. Hingga akhirnya Fiber Home bersama dengan konsorsiumnya lolos memenangkan tender paket 1 dan 2 BTS Bakti senilai 9,5 triliun rupiah. Proyek diperoleh Fiber Home setelah Jemi melobi Irwan Hermawan, komisaris PT Solitech Media Energy yang kini sudah duduk sebagai terdakwa. Lobi-lobi dilakukan setelah Teng Mingsong, Direktur Sales PT Fiber Home Indonesia, meminta Jemi menjajaki tender proyek ke Bakti. Kenapa saudara memberikan uang sama Irwan Hermawan? Karena waktu di awal saudara Teng itu datang ketemu saya menyampaikan Teng. Saudara Teng. Oh, Deng ini. Dan ini Terus menemukan saya dan menyampaikan bahwa akan ada proyek BTS di Kominfo. Menanyakan apa saya bersedia untuk ikut partisipasi sebagai subkon. sebagai subkon. Ya. Terus? Ya, saya sampaikan iya bersedia, diminta coba dicek harga ya kan berapa bisa. Nah, sesudah saya udah ketemu saudara Irwan dan dia sampaikan dia akan siap untuk usaha bantu, saya pertemukan. Saudara pertemukan Irwan dengan Den Mingsong. Iya. Dari selisih keuntungan proyek yang didapatkan, Jemi ternyata memberikan fee kepada Irwan Hermawan dan Muhammad Yusrizki Mulyawan. Kala itu, Muhammad Yusrizki masih menjabat sebagai Direktur Utama PT Basis Utama Prima, perusahaan investasi milik Hapsoro Sukmono Hadi atau lebih dikenal dengan sebutan Happy Hapsoro.
Pak, apa betul Bapak pernah diminta Pak Jimmy untuk transfer ke beberapa perusahaan? Betul. Di antaranya PT apa Pak? Anugerah Mega Perkasa, Truba. Truba? Ya. Berapa Truba itu Pak? Truba 7 miliar. 7 miliar? Ya. Bapak tahu punya siapa Truba itu? Tidak tahu saya. Di BAP Bapak coba dibaca. Saya pernah menanyakan kepada Jamie kenapa tidak memfokuskan membayar hutang dia ke saya dan malah membantu PT Trubajaya Engineering. Jamie menjelaskan bahwa dia ada urusan dengan pemilik PT Trubajaya Engineering yang tidak perlu saya ketahuin. Di kemudian hari saya baru tahu bahwa pemilik PT Trubajaya Engineering adalah Pak Hapsoro. Siapa? Pak Hapsoro. Ya. Pak Hapsoro itu siapa? Dalam tanda kurungnya siapa itu? Happy. Happy. Ya. Baik. Saudara tahu dari mana? Saya baru tahu ya pas penyidikan itu. Pas penyidikan? Ya. Yang ngasih tahu siapa? Jaksa. Jaksa? Ya. Jaksa? Ya. Saya baru tahu. Ya. Jaksa penyidik? Selain dari Irwan Hermawan, ada juga? Ada tapi Irwan yang minta. Hah? Dari Irwan yang sampaikan untuk kasih ke Yus. Nggak ngerti saya maksudnya ngomong saudara itu. Saudara ada juga memberikan selain Ke dari Yus Irwan Rizky. Hermawan. Hah? Ke Yus Rizky. Berapa jumlahnya? Kurang lebih sama Pak, yang mulia 30 lebih. 35 juga? Iya. Allah ilah Pak, 35 miliar saudara bagi-bagi. Udah 70 miliar lah itu. Iya yang mulia. Iya. Iya. Allah. Di mana diberikan secara bertahap juga? Sama yang mulia. Sama. Sosok Jamie Suciawan ternyata memiliki peran yang cukup kuat dalam perkara korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Pemilik PT Sunshine Exindo ini memiliki kedekatan khusus dengan PT Fiberhome Technology Indonesia, sehingga mendapatkan pengerjaan proyek BTS sebagai subkontraktor. Diketahui Jamie juga merekomendasikan dua perusahaan lainnya, yaitu PT Pool Konstruksi Terbarukan dan PT Semesta Energi Service sebagai subkontraktor langsung kepada Fiberhome. PT Pool Konstruksi Terbarukan merupakan anak usaha dari PT Pool Advista Indonesia yang terafiliasi dengan kasus korupsi Jiwasraya yang merugikan negara hingga 16,8 triliun rupiah dan juga kasus korupsi Asabri yang merugikan negara hingga 22,7 triliun rupiah. Nah, Jamie Suciawan memiliki posisi dalam PT Pool Konstruksi Terbarukan dengan mengantongi senilai 7% saham sebagai imbal hasil dari PT Semesta Energi Service. Setelah ini kami mohon jajaran direksi dan komisaris dari PT Semakom untuk tetap berada di atas panggung. Dan selanjutnya kami mengundang staf dari PT Semakom. Nama Jamie Suciawan setidaknya disebut hingga 10 kali dalam dakwaan 6 terdakwa korupsi BTS Bakti. Jamie disebut terlibat dalam pengurusan dan pemenangan tender BTS Bakti hingga bagi-bagi fulus hasil korupsi. Namun hingga kini statusnya masih sebatas saksi. Jejak Jamie sebenarnya juga terdeteksi di PT Semakom Integrated. Tahun 2021, perusahaan manufaktur baterai ini berkontrak dengan PT Fiberhome Indonesia untuk memasok baterai litium sejak 19 April 2021 hingga 19 April 2024. Begitu kerjasama diteken, laba PT Semakom di tahun 2021 terkerek naik dari 2,94 miliar rupiah menjadi 17 miliar rupiah. Kasih nomor ini ke ibu kata dia. Oh gitu. Tinggal koordinasi sama Budian. Budian ya namanya. Iya. Ya di situ ada nomor saya juga sih sebenarnya di suratnya. Dan nomor Budian ini saya kasih ke ibu. Oh ya udah. Untuk hari ini nggak bisa kata dia. Oh hari ini belum bisa. Iya, ntar ibu kontak ke Budian aja. Oh gitu. Iya. Dari informasi yang realitas dapatkan, di tahun yang sama, Jamie telah berinvestasi sebesar 15 miliar rupiah ke PT Semakom. Namun Jamie berkilah dan mengaku baru membeli saham setelah Semakom melakukan penawaran saham ke publik. Punya saham nggak sih Pak di Sumarkom Pak? Oh, itu kan public company. Oh, public company. Jadi tapi Pak Jamie ada saham di sana Pak? Yang sesudah IPO.
Sesudah apa, Pak? Sesudah TBK. Oh, sesudah TBK, jadi ada saham di sana. Berapa persen, Pak? Nggak besar. Oh, tapi itu atas nama Pak Jamie. Pengakuan Jamie yang ini jelas bertolak belakang dengan video unggahan PT Semakom Integrated. Ya, hadirin, nantinya jajaran komisaris dan direksi PT Semakom Integrated TBK Saat peluncuran AIPO tanggal 2 Januari 2022 lalu, Jamie selalu berada di panggung bersama direksi dan komisaris PT Semakom Integrated TBK. Diketahui di PT Semakom Integrated ini, anak kedua Jamie yaitu Sabrina Suciawan duduk sebagai komisaris utama sejak tahun 2021 hingga saat ini. Itu anak saya sebagai komut. Komut Di Sema. di Semakom. Semakom. Baik. Kemudian selain ke beli saham PT Semakom, itu uangnya dari mana? Uangnya campur, Pak. Kan Dari BTS? bisa aja, sebagian dari BTS bisa aja. Jamie Suciawan ternyata juga terafiliasi dengan PT Anugrah Mega Perkasa Falas yang berada di Menteng, Jakarta Pusat. Jejak Jamie Suciawan dalam pusaran korupsi BTS Bakti 4G Kominfo sebenarnya bisa juga ditelusuri dari PT Anugrah Mega Perkasa Falas, perusahaan penukaran valuta asing yang terletak di Jalan Menteng, Jakarta Pusat ini dioperasikan oleh Diana Trisno yang merupakan istri dari Jamie Suciawan. Informasinya, melalui agen Falas ini jugalah Jamie menukarkan uang miliaran rupiah ke dalam bentuk dolar Amerika dan juga dolar Singapura yang kemudian dialirkan kepada sejumlah pihak. Halo Pak, saya Ardan dari Metro TV. Mau tanya-tanya dikit boleh nggak Pak? Soal apa ya? Soal ini Anugrah Mega Perkasa gitu, kepemilikannya gitu. Cuma mau tanya aja bener nggak, konfirmasi doang kalau kan berita bilang kalau memang ini yang punya Ibu Diana Trisno, bener nggak? Ya maksudnya Ibu Diana Trisno ada istri dari Pak Jamie Suciawan gitu. Ya mau konfirmasi aja karena kan udah banyak di pemberitaan gitu. Terus sebelumnya kantor ini pernah diperiksa sama Kejaksaan Agung, bener nggak sih? Pernah, tapi udah lama. Ya, kami baru saja meminta konfirmasi langsung kepada Direktur dari PT Anugrah Mega Perkasa Falas, Yarip Sanu. Dan kami mendapatkan informasi bahwa benar, memang PT Anugrah Mega Perkasa Falas ini dimiliki oleh Diana Trisno yang merupakan istri dari Jamie Suciawan. Menurut keterangannya juga, Jamie pernah beberapa kali datang ke sini dan melakukan penukaran uang. Namun, lebih sering dilakukan oleh orang yang disuruh oleh Jamie Suciawan. Namun, Yarip tidak mengetahui siapakah Jacqueline Suciawan dan ia juga mengatakan bahwa memang kantor ini sudah pernah diperiksa oleh Kejaksaan Agung pada beberapa waktu yang lalu. Tidak hanya mengurus tender dan bagi-bagi setoran, Jamie Suciawan juga paham benar seluk-beluk proyek BTS Bakti. Dalam fakta persidangan terungkap, Jamie juga mengetahui dan turut membantu upaya penghentian penyelidikan kasus BTS Bakti. Kuat diduga, Jamie juga mengetahui soal bagi-bagi fulus ke DPR. Khusus anggota Komisi 1 DPR RI. Saudara kenal dengan dia tidak? Pertanyaan kami, apakah saksi tahu sumber uang yang digunakan oleh si Windy untuk diserahkan kepada saudara Nistra itu bersumber dari siapa? Saya, tapi saya nggak tahu, Pak. Bisa aja. Bisa aja, tapi saya nggak tahu. Pada saksi Jamie, apakah saudara tahu bahwa setelah kejadian pemberitaan ini banyak tekanan-tekanan kepada Bakti Kominfo kalau dari Dewan, DPR, dan BPK? Semua, Pak. Semua, Pak. Jadi ada tekanan dari DPR, ada tekanan Semua, dari Pak. BPK, Semua. ada tekanan dari orang yang menjanjikan akan menyelesaikan penyelidikan ini? Iya. Melihat fakta-fakta persidangan tersebut, bukannya tidak mungkin Jamie menjadi benang merah untuk mengungkap tabir gelap aliran dana haram BTS Bakti.
Kerjanya orang UDFUI itu apa guna dibentuk lembaga kayak gitu, merusak-rusak nama-nama universitas terkenal Indonesia aja. Pemeriksaan saksi-saksi di persidangan korupsi BTS Bakti telah mengungkap sejumlah fakta baru. Selain 6 tersangka yang kini disidangkan, ternyata masih ada sejumlah nama lain yang turut kecipratan duit korupsi BTS Bakti. Sejumlah saksi dari Bakti Kominfo mengaku mendapatkan uang melalui Irwan Hermawan ataupun Windy Purnama. Saudara terima dari orang-orang itu? Terima. Terima perintah siapa? Atas perintah siapa saya tidak menanyakan. Tidak usah bertele-tele, saudara. Dari Iwan Hermawan ada? Ya. Berapa diterima? 2021 sampai 2022 sekitar 2,4 miliar, Pak. 2,4 miliar. 2,4 miliar. Ya. Dalam kurun waktu 2021-2022. Dari kesaksian pihak konsorsium pemenang proyek, juga terungkap ada permintaan fee 10% dari nilai proyek. Konsorsium Lintas Arta mengaku dari angka 240 miliar rupiah yang diminta, konsorsium Aplika Nusa Lintas Arta, Huawei, dan Surya Energi Indotama menyetor fee 66 miliar rupiah. Besaran fee ditentukan oleh Galumbang Menak di awal pengaturan tender, namun baru disetor pada tahun 2021 dengan kamuflase kontrak kerja sama dengan pihak ketiga. berapa masuk? 30,1 miliar. 30,1 miliar. Ya, sebetulnya 32, berapa? Betul, karena potong kemudian PPh. pajak-pajak 30,1. Betul, Pak. Kemudian saudara dapat 4%. Betul. Ya, uangnya masuk dari mana? Dari Lintas Harta. Dari Lintas Harta. Betul. Oke. Saudara bilang juga tadi ada lain lah? Nggak ada, saudara bilang. Jadi memang kewajiban Lintas Harta itu melalui SGI. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Afi, Pak. JIG sebesar 26 miliar. Termasuk 26 miliar termasuk pajak. Yang tadi plus yang lain-lain yang Pak Afi terangkan menjadi 33. Itu adalah Lintas Harta yang Lintas Harta aja, Lintas Harta. nggak masuk Huawei. Tidak termasuk Huawei. Nah, jadi saudara ini kan leader konsorsium. Harusnya saudara terangkan dari tadi. Dalam perkara korupsi proyek BTS Bakti Kominfo, ternyata ada nama besar Universitas Indonesia yang juga terlibat. Nama Universitas Indonesia terseret melalui Yohan Suryanto yang merupakan salah satu peneliti yang berasal dari universitas tersebut. Dengan mengatasnamakan Human Development UI, Yohan Suryanto ditunjuk untuk melakukan kajian teknis last mile bakti yang menggunakan anggaran negara senilai 1,799 miliar rupiah. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa kajian yang dilakukan Yohan tersebut ternyata hanyalah akal-akalan belaka. Selain tidak adanya penelitian maupun survei yang mendalam serta sahih, ternyata sejumlah nama tenaga ahli yang juga terlibat dalam kajian tersebut ternyata hanya dicatut namanya saja. Mereka bahkan tidak tahu menahu mengenai kajian tersebut. Sementara Yohan Suryanto sendiri juga bukan merupakan peneliti yang berada di bawah naungan Human Development UI. Fakta ini merupakan skandal bagi dunia akademik. Insan akademik kong kali kong dan memperjualbelikan nama besar kampusnya hanya demi segelintir orang dalam kasus korupsi BTS Bakti. Dalam persidangan terungkap, kajian teknis last mile BTS dibuat ala kadarnya tanpa metodologi yang sahih. Nama-nama tenaga ahli penelitian hanya dicatut oleh terdakwa Yohan Suryanto dan Kepala Hudef UI Muhammad Amar Khairul Umam. Jadi yang mengerjakan semua poin-poin yang diminta oleh Bakti tadi itu dikerjakan sendiri oleh Yohan Suryanto. Kala itu saya mengetahuinya dikerjakan oleh Yohan dan tim. Pak Oske, tidak ada saudara tanda tangan ada urusannya dengan perkara ini? Nggak ada. Tidak pernah, Yang Mulia. Tidak ada. Ya. Pernah nerima duit? Tidak pernah, Yang Mulia. Tidak pernah. Tidak pernah. Sama ceritanya dengan Pak Oske? Sama. Sama.
Pak Profesor Kamaluddin Ramli, pernah saudara menerima uang? Tidak pernah, Yang Mulia. Tidak dalam pernah. proyek kalau menerima uang udah sering lah, tapi yang dalam soal ini Tidak loh, pernah, Pak. ya. Tidak Pernah nggak? Tidak pernah, Yang Mulia. Nggak pernah. Akibat pembuatan kajian teknis abal-abal tersebut, negara telah dirugikan 1,799 miliar rupiah lantaran syarat akal-akalan penetapan harga perkiraan sendiri atau HPS yang menjadi acuan pengadaan proyek BTS Bakti juga dipertanyakan. Itu sebabnya hakim meminta jaksa bisa menyeret tersangka baru dalam kasus korupsi BTS Bakti. Itu kerjanya orang UDFUI itu apa guna dibentuk lembaga kayak gitu, merusak-rusak nama-nama universitas terkenal Indonesia aja. Tahu nggak saudara universitas Indonesia itu terkenal di Indonesia nih? Tahu saudara? Iya. Saudara merusak bukan orang alumni situ juga. Sejalan dengan itu, ditolaknya gugatan pra-peradilan LP3HI menjadi angin segar bagi penegakan hukum. Sebab Kejaksaan Agung menjamin hingga kini tidak ada penghentian penyidikan terkait 3 klaster perkara korupsi BTS Bakti. Dengan begitu, publik semestinya bisa terus pasang mata dan telinga untuk mengawal janji penuntasan dugaan korupsi di pusaran proyek BTS Bakti. Apapun itu adalah putusan pengadilan dan pertimbangannya kalau kami melihat bagus. Jadi pertama bahwa pihak yang saat ini belum naik, belum menjadi terdakwa itu terhadap mereka dapat diajukan pengawasan melalui pra-peradilan. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti menyeru, apabila perbuatan saksi telah merugikan negara, maka sudah sepatutnya turut diseret sebagai tersangka baru tanpa terkecuali, baik dari pihak Bakti, konsorsium, dan subkontraktor, maupun pihak-pihak lain yang turut serta hajatan proyek BTS Bakti. Terlebih, keterlibatan para saksi juga sudah terungkap dan menjadi fakta persidangan. Menurut saya bisa, semua bahkan itu sudah kuat. Itu namanya fakta hukum. Kalau masih di berita acara di kepolisian, di kejaksaan atau di KPK itu kan sebenarnya belum sah gitu. Artinya bisa begitu orangnya diperiksa bisa dicabut juga di pengadilan. Kan banyak saksi-saksi yang mencabut keterangannya karena merasa dipaksa gitu kan, banyak juga kan seperti itu. Fenomena seperti itu kan banyak juga. Nah, artinya ketika pengadilan sudah memeriksa dan ada fakta-fakta bahwa seseorang itu terlibat, itu bisa dijadikan alat bukti. Kalau menurut saya bahkan hakim itu kalau melihat bisa memerintahkan. Ini saksi kamu udah banyak perannya ini segala macam. Jaksa ini hakim itu bisa memerintahkan seperti itu. Duit proyek BTS Bakti mengalir deras ke sana-sini. Anggaran negara triliunan rupiah dijadikan bancakan obral fulus demi hajatan proyek berlangsung mulus. Publik menunggu kerja nyata penyidik Kejaksaan Agung mengusut tuntas siapa saja yang terlibat dalam korupsi BTS Bakti dan cawe-cawe untuk menghalangi proses hukum kasus ini. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.